Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, menanggapi diskusi terbuka yang sangat luar biasa di UI kemarin tanggal 9, yaitu dengan tema bisakah kesahihan akidah Islam itu dibuktikan secara ilmiah, dengan narasumber Ustadz Nuruddin. Beliau seorang penulis ya yang sangat luar biasa, karyanya banyak sekali, khususnya dalam bidang-bidang keilmuan dalam Islam, terutama dalam ilmu akidah ya, dalam ilmu filsafat ya, dalam ilmu teologi ya, dalam ilmu tauhid dan lain-lain. Lawan diskusi beliau ialah orang yang juga hampir beberapa bulan ini agak naik daun ya, walaupun memang sudah lama juga dikenal, yaitu seorang dosen ya dari di beberapa fakultas mungkin, yaitu guru gembul, yang namanya mencuat di saat guru gembul itu agak condong dalam isu nasab, yaitu mendukung Kiai Imad ya, walaupun tidak sepenuhnya mendukung. Jadi teori-teori guru gembul ini lebih mengarah membenarkan ilmiah dari Kiai Imad ya dalam beberapa pernyataannya, walaupun dia juga sempat menyatakan tidak berada di pihak Kiai Imad, tapi secara keilmuannya dia dalam isu nasab ini lebih condong kepada Kiai Imad ya. Sebelum diskusi ini dilaksanakan, memang juga guru gembul itu sempat ya juga berdebat di Robitoh Alawiyah ya. Makanya saya apresiasi kedua kalinya ya. Yang pertama, saat itu kita mengapresiasi guru gembul karena beliau dengan berdiri di kaki sendiri ini itu berani datang ke Robitoh Alawiyah ya, karena sebelumnya beliau sudah berani juga masuk ke berkomentar tentang isu nasab habaib. Luar biasa beliau berani mempertanggungjawabkan statementnya itu dengan datang memenuhi undangan Robitoh Alawiyah. Sedangkan kita tahu orang yang setiap harinya mengobrak-abrik nasab orang dengan statement-statement yang sangat tajam, yaitu yang dilakukan oleh Kiai Imad dan gerombolannya, ternyata malah tidak berani datang ke Robitoh ya. Jadi secara keilmuan memang mereka sama sekali tidak layak dikatakan orang-orang yang berilmu, karena setiap orang berilmu itu pasti berani bertanggung jawab atas statement yang dia lontarkan di halayak umum ya, di masyarakat. Itu apresiasi pertama pada guru gembul, walaupun saat itu mulailah umat Islam resah ya dengan pemahaman teori ilmiah yang disampaikan oleh guru gembul ya, karena berseberangan atau bertentangan dengan teori ilmiah ya yang selama ini kita pahami, baik itu secara ilmu tauhid ya, ilmu filsafat ataupun ilmu syariat. Dan setelah itu ya, guru gembul banyak direaksi oleh banyak tokoh ya, termasuk salah satunya dari tokoh nasional, dari pengamat politik ya, bahkan angkat bicara seperti yang sangat kita tahu, orang yang sangat hebat, yaitu Rocky Gerung ya. Bapak Rocky Gerung tuh mengatakan sedikit menyentil guru gembul itu
ialah uh, uh, satu kata untuk guru kumpul, yaitu gemar ngibul katanya. Itu hanya roastingan saja ya, tapi guru kumpul luar biasa. Dan ya, kita masuk ke diskusi kemarin. Ya, walaupun akhirnya ya guru kumpul mengakui kekalahan, dan bahkan dia mengakui bahwa dirinya dirujak oleh Ustadz Nuruddin, tapi kita tetap mengapresiasi karena beliau beberapa kali sempat tegas ya, berdiri di kepercayaannya, di keilmuannya tentang ilmu teologi, tentang akidah ya, tentang akidah Islam. Beliau mempercayai bahwa akidah Islam itu yang dimaksud tentang teologi atau tauhid itu tidak bisa diilmiahkan, itu yang bersangkutan dengan zat Allah, dengan af'aliyah Allah. Itu tidak bisa, bahkan siapapun tidak bisa menjadikan sebuah pemahaman ilmiah, baik secara akliyah ya, ataupun secara empiris ya. Jadi baik secara indrawi dan juga secara perasaan atau secara akal itu tidak bisa ditemukan. Makanya beliau mengatakan karya ilmiah itu tidak bisa masuk ke ranah akidah. Tidak bisa, kesahihan akidah Islam tidak bisa disahihkan, tidak bisa diilmiahkan. Itu yang dimaksud oleh guru kumpul. Ya, kita paham di situ. Walaupun itu bertentangan dengan definisi-definisi dari semua para ilmuwan, baik itu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari Sunni ataupun dari Syiah ya, bahkan dari kelompok-kelompok di luar Islam. Teori atau pemahaman guru kumpul ini sangat berbeda sekali. Walaupun begitu beliau sangat kokoh ya dalam pendiriannya. Itu yang kita apresiasi. Ini namanya sebuah perbedaan yang terbuka ya di depan umum. Walaupun ya amat agak kita sayangkan ya, si para audien itu sempat agak ada sorak-sorak yang yang mengedonkan katakanlah ya guru kumpul. Tapi guru kumpul memang orangnya sangat penantang sekali. Ya tidak masalah ya, tidak masalah. Bahkan beliau mengakui kekalahan dengan bahasa betul-betul dirujak oleh Ustadz Nuruddin ya. Dan apresiasi juga ya kepada Ustadz Nuruddin yang sangat luar biasa. Jadi keilmuan tentang subhat-subhat yang ditimbulkan khususnya oleh guru kumpul selama ini, beberapa minggu ini di media, itu sudah terjawab sudah ya oleh para yang ada di benak kita umat Islam, para santri, bahkan para pelajar yang hadir kemarin. Itu kan semuanya itu ingin tahu bagaimana sebenarnya tentang akidah yang dikatakan oleh guru kumpul itu tidak ilmiah ya. Padahal akidah Islam itu adalah akidah dasar ya, sebuah pegangan yang kuat bagi umat Islam. Kok ujuk-ujuk oleh guru kumpul dikatakan tidak ilmiah? Dan itu sudah terjawab dengan sangat luar biasa ya. Makanya diskusi ini kita mungkin di beberapa diskusi selama 2 tahun ini ya, apalagi dalam isu nasab yang betul-betul bermanfaat ya, itu adalah diskusi kemarin ini. Jika kemarin ada diskusi di Rabithah Alawiyah, itu juga sangat bermanfaat dan bukunya sudah keluar, dan itu adalah sebagai pegangan utama umat Islam ya, tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Tapi di situ kan tidak terlaksananya adanya diskusi, karena semua pembatal nasab habaib yang selalu koar-koar dengan seakan-akan paling benar, bahkan mengklaim paling benar sedunia. Karena jika ulama sedunia itu berpendapat nasab habaib itu sahih, maka dia sendiri tidak mau mengakuinya, tapi dia tidak mau berdebat. Jadi semua umat Islam sekarang sudah tahu
bahwasanya orang-orang yang dipelopori oleh Kiai Imad ini adalah benar-benar orang-orang yang bukan dalam ranah keilmuan. Mereka betul-betul memang hanya ingin memporak-porandakan umat Islam, memecah belah, mengadu domba, merusak akidah Islam. Ya memang yang mereka ikut bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Itu mereka mengikuti akidah Syiah Rafidhah dan juga mengikuti akidah Khawarij, akidahnya orang-orang Wahabi. Maka dari itu mereka tidak berani berdebat secara terbuka dengan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian, terima kasih ya. Kita umat Islam, khususnya para santri, kaum santri, warga Nahdien, dan juga para pelajar, para mahasiswa, insya Allah semuanya berterima kasih kepada atas terlaksananya debat kemarin yang sudah nyebar di media, yang dilaksanakan, yang narasumbernya sangat luar biasa, yaitu Ustadz Nuruddin dan juga Guru Gumbul sebagai pihak penantang, dan akhirnya kita mendapatkan sebuah output keilmuan yang sangat luar biasa. Ini yang patut dicontoh. Inilah perdebatan yang ilmiah, ya, perdebatan yang memang menghasilkan sebuah keilmuan, bukan debat-debat kusir yang dilakukan oleh para pembatal nasab habaib yang hanya berdebat di komal-komal mereka dan tidak pernah satupun dari mereka itu berani berdebat secara terbuka, baik yang dari kalangan atas, dari Kiai Imad sendiri, dari mereka-mereka yang diandalkan, ataupun pendukung-pendukungnya. Mereka hanya ramai di media-media tanpa ada yang berani berdiskusi dengan siapapun. Ini kita sudah mengalami sendiri, pendukung-pendukung Kiai Imad itu di media luar biasa. Di saat kita tantang terbuka untuk berdebat, tidak ada yang berani menanggapi. Jadi umat Islam, marilah kita fokus kepada ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini, yaitu tetap menghormati, mencintai para habaib dan juga para ulama, menjaga persaudaraan, persatuan, hindari caci maki, hindari sebuah adu domba yang selama ini mereka sebarkan. Sekian, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Semoga umat Islam tetap selalu kuat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.